Bener digenapin kan itu mimpi. Ketemu. Genapin kita di resolusi. Kamu bayangkan coba, saya dapat 18 ormas yang tanda tangan di satu surat menyatakan keberatan gereja ada di situ. 18 loh. Satu ormasnya udah bingung ada. 18. Pak Lington Sirait. Selamat datang di Millennial Baper Om. Aduh. Akhirnya. Haleluya. Puji Tuhan. Dapat waktunya. Iya. Iya. Sampai cabut di PPKM, cabut. Sekarang akhirnya dari kita pakai masker nih. Iya. Dulu Sekarang sudah udah bebas, nggak Om. pakai masker. udah bebas. Walaupun kita batuk-batuk nggak takut ya. Iya. Aman sekarang. Karena udah percaya. Percaya. Nah, Oke. Puji Tuhan. bagi barisan Baper juga perlu diketahui Pak Lington ini adalah gembala dari DTC. DTC. Ini jangan sampai salah nih. Iya. Sekarang saya kembali ke Om. DTC, GDC, DTC. Karena beda. 3 huruf juga. Iya. Serupa tapi tak sama. Sama. Bedanya beda loh. Iya. Iya. Itu di daerah dekat Sawangan ya. Iya, iya. Dekat Sawangan. Mall DTC. Iya, Mall DTC. Di apa namanya jam ibadah itu jam berapa jam kalau gitu? Kita untuk saat ini jam ibadahnya jam 7, jam 9, jam 1 khusus buat anak-anak muda. Oh ya. Anak-anak muda ya. Kemudian jam 5 sore. Oke. Itu cukup banyak gereja di sana. Iya. Ada Puji beberapa Tuhan, ya. kita ada beberapa di sana ada 4 gereja. 4 gereja. Di mall ya, Bre. Iya. Tapi yang luar biasa kita duluan. Nah, Kita, iya. kita yang buka jalan. Iya. Nah, ini nanti seru nih ceritain. Iya. Nah, Pak Lington itu dari kapan sih Om mulai pelayanan? Iya. Saya bertobat itu tahun 85. 85 sudah lama banget. Oke. 85 kemudian pada waktu saya bertobat itu pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk memberi diri melayani Tuhan. Iya. Melayani. Jadi pada waktu itu setelah saya bertobat saya masuk sekolah. Oke. Sekolah. Sekolah teologi, Om. Iya. Sampai selesai lulus. Iya. Lulus. Harus lulus. Ya kan? Dari situ terus melayani sampai hari ini. Oke. Gitu. Oh, Om Itu di mana, Om? Misalnya di Om lahir tuh di Jakarta kah atau udah di Saya lahir itu di Sumatera Utara. Nama tempatnya itu kotanya ya, kota kecilnya maksud saya. Itu Pangkalan Brandan. Saya lahir di sana sekian puluh tahun yang lalu dan pada waktu itu setelah saya lahir kemudian bertumbuh masuk sekolah, ya kan? Kemudian ya sampai tadi yang saya bilang itu tahun 85 bertobat. bertobat? Itu. Saya bertobat itu ada story-nya gitu. Oh, gitu nih. Boleh kita nggak? Boleh ceritain nggak nih Om? Boleh. Gimana story bertobatnya nih? Boleh. Selama ini gitu Pak Lington ini kan apa pengusir setan nih dulu. Pendeta okultisme dulunya. Kalau ada HMC itu pasti lepasan Pak Lington. Yaitu karunia dari Tuhan. Iya benar. Pemberian dari Tuhan. Seru tuh tadi ceritain juga tuh. Ya, nah saya itu bertobat itu tahun 85 kemudian masuk sekolah Alkitab. Lalu dari situ saya memulai pelayanan. Nah, saya itu terlahir Kristen. Kan lahir Kristen. Kemudian bapak ibu saya bukan cuma Kristen, bapak ibu saya itu pengurus di gereja. Bahkan bapak saya itu di kampung kami itu adalah pendiri gereja. HKBP Om? Bukan, GKPI. Oh GKPI. GKPI. Nah, tapi luar biasanya saya dari lahir sampai tahun 85 bisa dihitung dengan jari ke gereja. Dari lahir sampai tahun 85. Berarti berapa tahun tuh?
Ya itu. Ya emang nggak diomelin sama itu orang. Enggak diomelin. Jangankan diomelin, orang bapak saya nggak pernah ngajak baca Alkitab, nggak pernah nyuruh-nyuruh ke gereja gitu. Jadi ya puji Tuhan, begitu saja kondisinya. Nah ceritanya tuh dampaknya yang nggak bagus. Iya. Ya kan, begitu saya selesai sekolah formal kan. Iya. Begitu saya selesai sekolah, saya jadi perokok jadinya. Oh iya. Saya perokok dan saya perokok berat. Berhenti tadi yang saya bilang itu tahun 85. Ketika saya bertobat. Saya bukan cuma perokok berat. Saya adalah pecandu minuman keras. Jadi kalau kalian pernah satu saat nanti pergi ke Medan, di Medan itu ada minuman keras namanya cap kambing putih. Cap kambing putih. Ya. Nah, kemudian itu dia ada yang botol kecil, satu botol kecil yang ukuran 600 mili ya. Iya. 600 mili itu setiap pagi menjadi minuman saya konsumsi tiap pagi. Belum makan Tom? Belum makan apa-apa, minum itu. Kalau kita mah susu atau teh ya. Kalau saya pagi-pagi belum sarapan, minum kopi pada Om. Itu lambung naik Tom. Minimal energen ya. Saya beda, minuman saya khusus itu. Gitu. Lambung kuat juga Om ya. Wah, luar biasa, bukan cuma kuat, itu keluar pendarahan. Nah, terus Om? Karena saya terus konsumsi itu, dan bukan hanya konsumsi itu, bapak saya itu buka lapo tuak. Iya kan? Bayangkan, maaf ya bukan jelekin Iya benar. Ya. Saya tetap mengasihi dan menghormati dia, cuman karena nggak ngerti, jadi dia buka lapo tuak, dia jual tuak, juga minum tuak. Nah saya otomatis ikut kan. Lah orang bapak saya minum gitu, maksud saya enggak gitu kan. Jadi saya minum tuh yang namanya tuak. Nah kemudian karena konsumsi tuak, juga konsumsi tadi alkohol itu kan, maka dampaknya adalah ke pencernaan. Jadi saya bertobat tahun 85 itu karena ada akibat daripada alkohol itu. Nah, saya sekaligus menghimbau nih, terutama para milenial. Nah, ya kan, ingat baik-baik, dampak alkohol itu adalah merusak. Betul. Jangan terusin gitu, itu merusak, membuat hidupmu hancur. Betul. Apa yang terjadi? Saya mengalami pendarahan tuh. Pendarahan, maaf bicara, karena sakit sekali pendarahan itu. Kemudian membuat saya jadi menahan sakit sambil bungkuk gini. Bungkuk, jadi membungkuk karena sakit sekali. Dan endingnya saya udah gak bisa jalan. Karena sakit. Di tengah-tengah kondisi seperti itu baru ingat Tuhan. Biasa kan? Biasa. Kalau situasi kepepet, enak, baru ingat Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan Yesus, kalau Engkau memang ada, sembuhkan saya. Saya janji. Itu kan bagus kan, keren kan. Saya bilang, saya janji Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan ke gereja, akan bersih-bersihin gereja. Kan tahu sendiri, jadul kan, zaman dulu nggak ada kursi yang seperti sekarang. Itu kursi kayu, panjang. Nah saya bilang, saya janji akan bersih-bersihin itu kursi. Tuhan Yesus baik, dia jawab doa saya. Itu saya sembuh loh. Sembuh saya. Dan karena udah janji kan, ya sudah, saya melangkah ke gereja. Melangkah ke gereja, saya datang ke gereja. Cuman saya bingung nih, harus ngapain gitu kan. Walaupun udah janji mau bersih-bersih gereja, kan saya harus ngomong dulu sama pihak gereja kan. Ternyata nggak sampai bersihin kursi sih, ngelap-ngelapin kursi. Nah, saya kemudian
ketemu dengan seorang teman. Seorang teman, dan saya pada waktu 85 itu sudah di Jakarta. Ketemu seorang teman dan dia memberitahu saya bahwa kalau mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, nah kita ada persekutuan doa nih. Gitu. Ada persekutuan doa disebutkan salah satu tempat di Jakarta Timur. Nah saya bilang saya mau tuh. Ya singkatnya saya ikut di persekutuan doa itu, saya dibimbing ya kan sampai akhirnya disekolahin. Kita di sekolah teologi itu. Gitu. Nah akhirnya jadi deh saya jadi hamba Tuhan. Sampai hari ini. Karena pendarahan gitu. Jadi istilahnya penyakit yang Om derita itu waktu itu membawa kebaikan ya Om. Membuat kita tuh Om tuh benar-benar kayak ambil keputusan ya, saya mau melayani Tuhan gitu kan. Cara Tuhan ya untuk manggil. Jadi langsung berhenti itu. Rokok. Paket langsung ya. Rokok, alkohol, pokoknya semuanya berhenti. Langsung benar-benar menyerahkan hidup bagi Tuhan. Ya, tapi tantangannya ada. Pasti. Iya kan, teman-teman meledekin saya gitu. Banci gitu. Pada banci aja perokok men. Ya, sorry lo banci. Saya diledekin gitu, tawarin rokok. Saya bilang sorry, aku mau rokok lagi. Sampai hari ini loh. Ada orang tuh berhenti merokok, kambuh lagi. Ya, benar. Berhenti kambuh lagi. Saya enggak, sejak itu berhenti total. Betul. Komitmen ya benar. Iya, termasuk alkohol itu tadi. Iya. Berhenti, puji Tuhan gitu. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak bisa berhenti merokok tuh, saya mau katakan bisa. Asal sungguh-sungguh mau bertobat. Benar. Betul. Itu. Betul. Nah dari situ Om kan dari sekolah itu, terus bagaimana nyambungnya sampai Om jadi gembala di DTS? Nah setelah selesai kan tadi tuh oleh teman saya itu diajak ke persekutuan tuh, kemudian yang pimpinan persekutuan itu nyokolain kan. Lalu setelah selesai mulai pelayanan gitu. Pelayanan, dan pada waktu itu sebetulnya saya tuh masih kerja. Sekuler ya? Sekuler. Jadi saya ingin katakan saya bukan tiba-tiba jadi pendeta di hamba Tuhan, nggak pernah ngerasain kerja gitu. Enggak, saya ngerasain kerja. Sama seperti kebanyakan orang, bagaimana harus bekerja, kemudian tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Saya kebetulan sekolahnya sekolah sekulernya itu saya sekolah teknik. Sekolah teknik. Jadi saya karena sekolah teknik tentu saya kerja di perusahaan yang punya otomotif, punya kendaraan gitu. Jadi yang saya tanganin itu kendaraan-kendaraan besar. Dump truck juga tanganin, kemudian bulldozer dan sejenis lain-lain gitu. Nah itu yang saya tanganin. Jadi karena sekolah dan karena pengalaman ya, jadi saya ngerti gitu bagaimana harus setel mesin. Bisa dengar kalau mesin nih suaranya kayak gini nih berarti ada masalah gitu. Tapi setelah melayani sepenuh waktu udah lupa semuanya itu sekarang gitu. Nah saya kerja gitu. Akhirnya setelah saya disekolahkan sekolah teologi itu, ya saya akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di sekuler. Gitu. Benar-benar berhenti tuh? Enggak juga, berhenti dulu sekolah selesaikan, kemudian selesai sekolah sempat lagi kerja. Cuman pada akhirnya saya memutuskan untuk sama sekali berhenti kerja, melayani sepenuh waktu. Kirain abis sekolah ada pengutusan gitu enggak? Enggak, kita mah saya ya, khususnya saya gitu. Saya ya berjalan aja menurut arahan dari Tuhan gitu. Iya. Kemana ini gitu. Itu waktu Pak Hinton memutuskan untuk full time tuh
ada keyakinan apa atau memang kayak ini panggilan Tuhan nih memang itu full time gitu? Ketika saya bertobat, saya sudah merasakan, menyadari gitu bahwa Tuhan itu mengasihi saya gitu. Kemudian karena Tuhan mengasihi saya, lalu apa yang saya bisa lakukan gitu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Nah kemudian pada akhirnya kan mengambil keputusan tadi sepenuh waktu melayani Tuhan sampai hari ini gitu. Itu. Jadi itu ceritanya tuh. Nah dari persekutuan itu langsung bikin cool atau apa tuh? Jadi enggak, persekutuan kalau persekutuan itu yang tadi Jakarta Timur ini mereka hanya membina. Membina kita yang bertobat ini dibina oleh mereka. Setelah itu ya kita sendiri mau pelayanan di mana aja gitu ya. Iya. Jadi, nah untuk pelayanan itu bisa sampai di Ranch 9 tuh gimana? Jangan cerita. Jadi pada waktu itu kan saya sudah mulai melayani. Nah, mertua saya almarhum dan istri saya itu kan mereka tinggal di Malang. Tinggal di Malang. Nah, pada waktu di Malang itu saya juga melayani gitu. Melayani dan bergabung dengan satu gereja di sana. Di Malang. Nah, ya kan kemudian saya kira-kira berapa lama kemudian saya pikir saya doa lagi deh gitu tentang pelayanan ini mau kemana sih gitu. Nah ada teman saya seorang gembala, dia juga dipakai Tuhan, saya tahu itu juga dari Tuhan gitu dia bawa saya ke Jakarta gitu kan, dari Jakarta ikut pelayanan bareng. Nah setelah itu ya saya juga kan harus juga mempersiapkan diri, nggak mungkin terus menerus bergantung kepada orang lain gitu kan. Tentunya kita juga mempersiapkan diri gitu untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Betul. Singkat ceritanya itu dari teman saya ini saya ketemu dengan seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan gitu, dan saya diajak tuh untuk bergabung di GBI. Dari sana pun dari Malang kan sudah GBI. Sudah GBI. Maksudnya di Jakarta ini juga bergabung dengan GBI, dan si teman saya ini tadi dia bilang gini deh. Saya ajak gitu gabung ke GBI-nya yang sekarang kita ini ada. Cuman pada waktu itu di salah satu daerah di daerah Jakarta ini juga. Dari sana akhirnya saya bergabung di sana, mulai kan buka, kalau dulu bukan KUL namanya, FA. Ya, buka FA, dari situ ya puji Tuhan terus maju sampai akhirnya oleh gereja yang gembalanya itu memimpin, memuridkan saya lah ya, mengarahkan saya, membimbing saya. Nah kemudian diajak untuk buka gereja nih di daerah Depok. Gitu. Tepatnya di Komplek Arko tuh. Dulu di Arko. Komplek Arko. Yang ini ke Parung belok kini ya. Nah, betul sekali. Sudah. Nah, waktu itu gereja yang mengutus saya ini ada satu kulnya di daerah Arko. Bukan, Komplek BDN. BDN. Tol. Itu KUL satu-satunya itu ketika kita membuka gereja. Jadi kalau kalian tanya saya berapa KUL waktu itu yang sudah siap pada waktu mau buka gereja, cuma satu. Cuman satu. Satu keluarga ya. Satu KUL. Dan gembala KUL-nya itu orang yang sudah lanjut usia, seorang oma gitu. Nah, bukalah bukalah gereja di Komplek Arko kan? Mulai dari situ. Nah, sampai kira-kira 3 tahun kita kemudian pindah dari situ. Kenapa pindah? Karena sudah ada mall yang sekarang. Mall DTC. Berarti mau bikin
gereja udah ada Om ya? Iya. Pertama kali Om ya? Waktu itu belum selesai tuh mallnya. Kita udah ditawarin, mau nggak nyewa tempat di sini? Oh saya bilang mau banget. Gitu. Itu berapa Om ya berarti? Apanya? Untuk di pertama kali di DTC itu, yang sampai sekarang? Tahun itu berapa? DTC tahun 2005 bukanya. 2005. Oh berarti sama kayak gereja ini di Kamboja. Iya. Diresmiin Om buka juga gitu ya? Iya. Wow. 2005 pokoknya. Iya. 2005. Kan 2005. Iya. Berarti 17 tahun loh. 2005. 2005 itu hallnya itu belum selesai. Iya, iya. Sedang dikerjakan. Sedang gitu. dikerjakan. Ya, kita nunggu sampai dia selesai. Begitu selesai kita masuk. Nah, lebih jelasnya lagi 2002 yang kita buka di Komplek Harko tadi. 2002, 2005, kemudian kita karena hallnya sudah selesai, kita pindah gitu. Wow. Pindah ke DTC. Oh yang di atas itu Om ya? Iya. Yang depan-depannya gereja. Betul sekali. Nah, selama Om mengembalakan nih di DTC atau di Arko, dari Arko ke DTC, tantangannya apa sih Om? Banyak. Kan kalau kita lihat ada cabang salah satu cabang ranting kita sampai sama ormas ditutup gitu. Om tantangan pasti Om ada. Ngalah. Alamin itu. Apa Om tantangan gitu? Baik itu ormas yang radikal plus juga orang Kristen. Wow. Jadi tantangan bukan cuma dari luar, dari dalam juga ada gitu. Ya kan, jadi yang Kristen ini keberatan kita ibadah karena kita karismatik gitu kan. Kita tepuk tangan, kita ibadah pakai musik. Iya. Nah mungkin dia merasa terganggu dengan tepuk tangan dan musik itu. Ya, diprotes akhirnya. Diprotes kita. Itu. Sempat keluar kita dari 2002 sampai 2005 itu dari Arko itu sempat keluar kita. Karena itu. Wow. Karena diprotes itu. Tapi waktu keluar itu Tuhan tuh bilang gini sama saya, kamu akan balik ke sini. Saya bilang amin Tuhan. Amin, dan benar. Kita cuma 4 bulan keluar. Kemudian balik lagi, balik kita bukannya ini loh, dipanggil, suruh balik. Boleh masuk. Sebelumnya tuh udah kasih tahu tuh ya? Iya, aku udah dapat konfirmasi, pasti balik ke sini. Itu. Jadi saya nggak terlalu sedih banget waktu keluar. Iya ya. Iya kan? Karena saya tahu, ya pasti balik. Saya dapat tuh, jelas saya dapat dari Tuhan, balik. Dan benar balik. Ketika kami balik ke tempat itu, terus tadi yang saya bilang itu seiring berjalannya waktu 2005 kita tahu ada mall di situ, kita ditawarin untuk nyewa, ya kita terima gitu karena kan itu tempat bagus banget kan, strategis. Bener. Oh kok sekarang tuh macet tuh kan. Itu tandanya strategis banget tuh tempat. Luar biasa. Bayangin di TC itu. Luar biasa. Om pernah dengar ini? Salah satu tantangannya kan dari ormasnya. Ya Om Ino pernah dengar ceritanya ada ormasnya bagaimana, tapi ujung-ujungnya sekarang ormasnya jagain gereja Om nih. Om pernah khotbahin tuh, saya ingat banget tuh. Iya betul. Ya kan akhirnya nggak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba ormas ini yang jagain. Awas jangan sampai ada macam-macam sama GBGDC. Itu gimana sih Om cerita? Jadi DTC. Ketika kita sudah di DTC itu tadi tahun 2005, saya pun sudah dikasih tahu Tuhan lewat mimpi. Kamu akan ketemu nih, ya kan, yang begini nih. Iya. Ini orangnya gitu. Orangnya udah kelihatan Om. Ya kodenya gitu. Saya nggak bisa. Nggak usah spill. Jadi saya bilang siap. Jadi kita semuanya senjata kita kan cuma apa? Doa. Pujian, penyembahan, melakukan firman Tuhan kan. Kita nggak punya apa-apa. Iya, benar-benar. Nah, ketika benar digenapin kan itu mimpi. Ketemu genapin kita di resolusi. Kamu bayangkan coba, saya dapat 18 ormas yang tanda tangan di satu surat menyatakan keberatan gereja ada di situ. 18 loh.
Satu ormasnya udah bingung ada. 18. Ada ini, ada itu, ada itu, ini, itu. Termasuklah juga lurah dan polsek. Oh, udah lengkap banget ya. Lengkap sudah kan? Bayangkan coba. Sulit banget itu. Kondisinya seperti itu. Nah, kemudian kita hadapin. Dipanggil kan kita. Iya. Dipanggil, saya disuruh menemui mereka. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Dan selamanya Tuhan Yesus baik. Iya. Mereka yang datang. Iya. Menemui kita ke situ. Mereka datang ke situ, kemudian saya dikasih tahu itu mereka udah datang. Jadi kita siapin meja nih. Ngomong sama-sama di situ. Ya kan? Kemudian mereka bilang kita keberatan nih Pak. Ya keberatan terus kan ibadah di mana? Singkat ceritanya, ya pada akhirnya nggak ada keputusan tuh. Tapi kita tetap ibadah. Nah tadi yang Ino bilang ada yang akhirnya jadi belain kita. Jadi dari 18 itu boleh sebutkan nih ormasnya? Boleh. Ya, Pemuda Pancasila. PP. Itu orang itu maksudnya ada orang ormas itu banyak yang tinggal di sekitar itu. Oh iya. Banyak yang tinggal Dekat mau GDC itu. DTC. DTC, sorry. Nah, kemudian DTC. Mereka bilang gini ke saya, Pak, kita ini deh bantuin Bapak kayak gitu. Mungkin karena dia udah tahu kita seperti apa dan kita juga bangun hubungan tentunya dengan mereka, dengan siapapun kita bangun hubungan. Dengan warga di situ kita bangun hubungan. Gitu. Jadi karena mereka lihat kan itikat baiknya kita. Kan kemudian juga tujuannya kita bukannya kejahatan atau apa ya kan? Mereka tahu, oh ini untuk ibadah. Kita bantu deh Pak, kata gitu. Saya bilang, oh ya bagus. Saya bilang, oke. Bahkan bukan cuma sekadar bantu, kita jagain tuh ibadahnya Bapak. Jadi ditungguin kita, itu ibadahnya kita. Kita ibadah, dia nungguin di situ. Dia sampai bangun kantor di sebelah gereja ya. Iya. Sambil bangun kantor di sebelahnya. Gereja yang udah baru ya apa yang masih yang lama? Yang lama. Yang masih di atas. Masih di atas. Itu kalau Pak itu hebat kan Tuhan. Makanya ormas. Saya mau bilang kepada siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan Yesus ajaib. Amin. Saya mau katakan Tuhan Yesus ajaib dan baik, luar biasa. Ngalamin kita. Bayangin 18. Itu secara logika tuh sulit Om. Terus udah gitu. Salah satunya nih yang tadi saya bilang ormas PP ini kan. Mereka mau jagain kita. Dan pernah selain yang 18 ini tadi, satu waktu karena satu dan lain hal itu bukan kita gitu. Ada gereja yang masuk. Gereja yang masuk. Ada itulah. Cuma 3 tuh di atas tuh. Saya udah bilang kalau mau pakai ruangan yang ada, pada dasarnya kita nih nggak apa-apa. Ya silakan aja kan. Namanya juga memuliakan Tuhan dan jangkau jiwa. Tapi ada tapi. Kan itu ada warga. Betul. Saya bilang kelonungan dulu. Kenalan dulu. Ya kan? Jangan nanti tiba-tiba situ bikin ibadah, ditutup, kita ngalamin dampaknya. Nggak mau dia. Nggak mau. Itu udah kasih tahu tuh ya? Udah. Bahkan sampai kita ngobrol dengan, kan situ ada di atas tuh 3 gereja, 4 sama kita kan. Salah satu dari yang 3 ini, kita udah ketemu, ngobrol. Sampai kita menghadap ke GM-nya tuh. Kita bilangin, Pak, suruh kelonungan dong dia. Kita bantu deh kelonungan. Betul. Permisi gitu. Betul. Supaya enak dengan lingkungan. Si GM-nya tuh, GM yang lama bukan yang sekarang. GM yang lama bilang, sudah Pak, berjalan saja dengan iman. Ini iman yang mana nih maksudnya? Sampai teman hamba Tuhan yang sekarang juga nyewa di situ itu bilang begini, Pak, iman itu begini Pak.
Kalau kita udah tahu tuh besi mau jatuh dari atas, kita di bawahnya itu kita menghindar. Kalau kita ada di situ juga di bawah itu nekat namanya, bunuh diri namanya. Nggak boleh mati di. Ya kan? Nah ini kita kasih tahu supaya Pak ngobrol lah dengan lingkungan di situ, kenalan dengan baik. Betul. Dia nggak mau. Sudah, karena nggak mau, benar mulai ibadah. Pakai sound system yang gede. Itu warga di sekitar udah teriak-teriak, berisik. Karena sound systemnya gede banget kan. Udah gitu kan itu ruangan bukan kedap suara. Iya. Udah akhirnya nyampe dah kok. Wali kota. Nyampe itu. Suruh tutup gerejanya. Itu. Tutup. Sempat kita tutup 1 kali di hari Minggu. Itu Efek dari itu ya. Efek dari itu. Tapi juga sekaligus saya mau bilang di sini bahwa pentingnya ada komunitas Cool. Kita kan tuh. Iya. Jadi ketika kita nggak boleh ibadah, kita ibadah di Oh iya betul. Hari Minggu itu. Jemaat kita arahkan ke hari Minggu itu. Betul. Nah, di situ saya melihat kembali Tuhan, kebaikannya itu dinyatakan dan perlunya kita membangun hubungan dengan lingkungan. Betul. Ya. Nah kembali ini tadi belain kita, Pak. Hari ini memang Bapak mau tutup karena situasinya Lagi panas. Lagi panas. Lagi stabil lah, ya kan. Minggu depan Pak, Bapak tetap aja ibadah deh. Kami jagain. Ituin kita. Ya ibadah kita minggu depannya. Itu hasil ini apa? Hubungan ya Pak. Hubungan. Jadi sebenarnya gereja itu nggak boleh eksklusif ya Pak. Harus inklusif. Iya. Harus bangun hubungan. Jadi kita tuh selama baik di Arko maupun di tempat sekarang itu kita selalu bangun hubungan. Betul. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Walaupun kita punya Tuhan yang besar, punya iman, Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat tetap ya. Itu udah pasti. Hubungan itu kan baik ya. Harus bangun hubungan. Nah ini terakhir nih. Keren nih pada waktu udah mau habis ini. Om bisa gak Om dalam waktu yang sisa ini kayak ceritain, Om ini kan pelayan okultisme juga kan? Iya. Ya, penting banget nih, apalagi kalau saya pelayanan HMC itu sesi pelepasannya itu keseringan Om gitu, jarang ternyata yang lain. Iya. Benar. Itu Om kok bisa pelayanan pelepasan Om gitu? Ya tadi yang saya bilang itu karunia dari Tuhan ya, dan selain karunia dari Tuhan, saya bersyukur nih kita punya gembala yang baik yaitu Pak Yongki. Beliau mempercayakan pelayanan itu kepada saya gitu. Jadi saya juga terima kasih buat Pak Yongki yang mempercayakan saya sampai hari ini. Puji Tuhan. Itu. Jadi, memang banyak yang durhaka sekali Pak Hinton. Kita sering ikutin ya ke Pak Hinton. Sesi pelepasan. Bawa tim kan? Iya. Dan tentunya saya juga membekali diri mengenai pengetahuan tentang okultisme. Jadi saya nggak juga lihat karunia dari Tuhan, tapi kan kita juga harus belajar. Betul. Saya juga belajar. Kenapa sih orang terikat gitu? Kenapa sih ada setan yang mengikat seseorang? Penyebabnya apa? Nah itu selain memang ada di Alkitab, ya saya juga belajar gitu. Betul. Sehingga tahu begini. Ya akhirnya ya puji Tuhan. Tuhan percayakan sampai hari ini gitu. Wow. Itu. Suka dapat gangguan gitu? Kalau sekarang sih puji Tuhan enggak. Enggak. Awal-awal sempat. Tapi gak bisa pasin orang gitu. Yang paling lucu tuh begini. Satu saat kita kan ada HMC. Di mana tuh? Daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah saya ajak nih beberapa orang dari kita. GTC. Ya kan saya sudah ingetin. Ya doa ya kan tadi banyak pelepasan. Iya kan. Ya mereka ya biasa lah. Siap gitu. Pada kenyataannya nggak selalu seperti itu kan. Singkat ceritanya HMC pelayanan pada waktu itu selesai HMC kan nginep di situ kan di Jawa Tengah. Nah
malam harinya tuh dari beberapa orang yang saya ajak ini nggak semua. Kalau nggak salah dua orang yang ngalamin gitu. Saya tahu memang itu mereka ya memang ya perlu sungguh-sungguh lah ya. Malam itu mereka tidur, ya kita semua tidur gitu. Nah yang dua ini diganggu gitu. Nggak bisa tidur ini. Bukan cuma nggak bisa tidur, kakinya saya nggak ngerti, dah ditarik, pokoknya diganggu kakinya gitu, dan dia nggak bisa tidur. Saya bilang makanya kalau pelayanan harus sungguh-sungguh. Gitu. Apalagi berpasan lagi. Iya. Siap digelitikin kan gitu. Kan nggak bisa tidur gitu. Iya. Udah gitu besoknya kan dia cerita, saya nggak bisa tidur tadi malam Pak. Katanya gitu, saya bilang kenapa? Kaki saya diganggu gitu. Aduh. Lucu, seru. Pelepasan memang lucu. Mungkin next kali kita ngomongin pelepasan. Iya, harus ya, benar-benar. Boleh. Kalau Pak Ferry mau ngomongin nextnya mau ngomongin iman gitu. Iman. Iya. Pak ini ngomongin tentang pelepasan. Oke. Itu spill sedikit ya. Berarti next episode, bukan next episode, nanti kita lihat di bulan Februari kah, bulan apa nanti kita akan gitu. Kita akan ngomongin pelepasan. Khusus ngomongin setan-setan. Gitu. Karena yang ngomongin setan-setan laku waktu itu si Pak Yance viewernya sampai 5.000. Ngomongin setan. Tapi kalau dia khusus yang kayak setan, kayak roh apa gitu, dia roh nenek moyang. Iya, kalau nanti khusus kayak pelayanan pelepasan tuh seperti kayak gimana. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Linton. Oke. Dikasih kesempatan buat ngobrol. Sama-sama. Semakin diberkati. Sehat terus. Billy sama Rebecca-nya juga. Yes. Oke. Udah punya cuci Om ya? Belum. Oh belum. Sedikit lagi Om. Kalau bahasanya saya on the way. Amin. Oke, terima kasih Pak Linton. Tuhan berkati. Teman-teman, terima kasih juga udah nonton video ini. Dan tunggu video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you guys.